Hal kedua yang bikin LDR pasti gagal adalah cemburu buta. Namanya juga buta ya, jadi lo nggak peduli, lo nggak mau tahu alasan apapun. Intinya setiap detik lo akan curigaan sama pasangan lo. Gue tanya lo sekarang, dijawab lo ya, jangan dikacangin. Kalau lo punya pacar, lo kenal si doi udah lama, lo ngerasa kalau dia seutuhnya milik lo larang dia buat lakuin hobinya karena lo anggap itu nggak berguna untuk hidupnya dia. Apakah ini disebut dengan cinta atau malah eksploitasi? Yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Guys, hati-hati ya. Ngerasa memiliki itu bagus banget dalam menjalani sebuah hubungan. Tapi ingat ya, jangan sampai melewati batas. Bahaya. Dia bukan barang bro, dia bukan benda, dia bukan sesuatu yang bisa lo pindah, lo atur dan lo gunakan sesuka hati lo. Jangan lupa bahwa dia juga memiliki orang tua, keluarga, dan teman-teman yang membutuhkan dan memerlukan waktu yang dia miliki. Jangan sampai hanya karena lo sayang sama dia, lo membatasi hidupnya dia, mengekang dia, seakan-akan dia hanya diciptakan untuk diri lo sendiri. Jangan sampai lo melakukan pembenaran atau justifikasi. Gue cemburu karena gue sayang sama doi. So sah-sah aja kan kalau gue cemburu. Iya sih, iya, tapi nggak gitu juga kali ya. Jadi gimana? Kira-kira lo setuju nggak sama apa yang gue jelasin tadi? Yuk tulis di kolom komentar pendapat kalian. Gue penasaran banget sama pendapat kalian jujur. Seperti biasa, gue bakal kasih sebuah contoh nyata buat kalian supaya kalian lebih memahami apa yang gue sampaikan tadi. Jadi ada sebuah kisah dari temen gue yang namanya nggak boleh gue sebutin. Ingat ya, ini bukan kisah gue, ini kisah temen gue. So please jangan nge-DM gue, jangan seuzon sama gue. Temen gue ini orangnya cukup romantis. Dia punya pacar dan karena harus kuliah ke luar kota bareng gue, dia harus LDRan sama si doi. Mereka sering banget video call, teleponan atau chattingan. Gue sampai hafal betul ngeliat temen gue ini. Bahkan pernah suatu ketika temen gue ini datang ke kos gue tiba-tiba untuk belajar karena waktu itu mau persiapan untuk ujian tengah semester. Gue kaget tiba-tiba dia foto gue dan langsung kirim foto itu ke pacarnya. Katanya buat bukti kalau dia emang bener-bener belajar bukan malah kelayapan ke tempat lain. Gue jujur salut karena memang beginilah normalnya pemuda-pemudi yang sedang dimabuk cinta. Bawaannya romantis melulu ya. Tapi lama-lama kok gue ngerasa capek ya ngelihat mereka. Suatu hari nih ya, kan ada tuh ya namanya aplikasi yang bisa nunjukin posisi lo secara real time sama temen lo yang emang udah ditambahkan di aplikasi itu. Nah, dia download aplikasi itu bareng pacarnya buat tahu lokasi real time masing-masing. Pernah suatu ketika gue pergi gym bareng dia, tapi karena dia lupa ngabarin si pacar, dia langsung nge-freeze lokasinya biar si doi nggak tahu posisinya saat itu. Nah, gue kan jadi ketawa-ketawa sendiri ya ngelihatnya. Romantis sih romantis ya, tapi nggak pusing apa ya nih orang berdua lama-lama. Kalau lo nanya ke gue, endingnya seperti apa? Apakah hubungan ini bertahan atau enggak? Jawabannya enggak. Gue nggak tahu apakah ini jadi alasan mereka berpisah atau mungkin ada alasan lain yang membuat hubungan tersebut nggak bisa dilanjutkan. Tapi gue percaya rasa sayang berlebih yang mengarah ke arah posesif ini jadi akar penyebab banyak hubungan yang retak dan harus kandas di tengah jalan. Perlu diingat, lo pacaran sama doi karena lo cinta sama dia, lo sayang sama dia, dan lo ingin membuat dia bahagia dan selalu tersenyum. Kalau misalnya jalan bareng sama temennya for some time, makan ini, makan itu, asalkan bukan racun, bisa bikin dia seneng, ya udah kasih aja. Asalkan apa yang dia lakukan, apa yang dia konsumsi
itu nggak ngerusak dirinya. Ya maklumi aja, ojo dilarang-larang. Kalau lo menganggap pasangan lo adalah milik lo, dalam tanda kutip segala yang dia lakukan harus seizin lo menjadi cemburu, menjadi takut dia selingkuh dengan wanita lain atau lelaki lain, maka pikiran ini akan menyiksa batin lo. Lo akan selalu merasa cemas setiap saat. Lo akan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan saat ini. Apakah dia selingkuh? Akhirnya karena pikiran sesat ini, lo akan menjadi posesif tanpa disadari. Kemudian karena posesif ini, lo akan mulai mengekang dia, memberikan batasan-batasan ke dia, karena lo takut apa yang lo khawatirkan itu akan menjadi kenyataan. Akhirnya lama-lama karena ngerasa nggak nyaman, karena ngerasa terlalu ditekan dan dikekang, dia menjadi nggak kuat dan dia meminta untuk berpisah. Dia mungkin minta putus bukan karena dia udah nggak sayang sama lo, tapi karena dia nggak nyaman sama sikap yang lo tunjukkan. Di saat itu lo mungkin akan ngerasa marah dan kecewa karena semua pengorbanan, perhatian, kasih sayang dan waktu yang udah lo curahkan untuk memikirkan si doi selama ini justru dibalas dengan permintaan putus. Lo nyalahin dia, lo anggap dia selingkuh, makanya dia meninggalkan lo di saat itu. Tapi lo gak sadar bahwa sebenarnya ini semua terjadi karena mindset dan rasa cemburu lo yang berlebihan ke pasangan. Please jangan lakuin ini jika lo gak mau menyesal.